Kerja atau Cilaka sekarang diganti menjadi Omnibus Law Cipta Kerja. Memasuki bulan Maret 2020, penolakan penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja kembali digaungkan oleh teman-teman aktivis buruh dan juga masyarakat. Kita lihat di bulan Maret ini bukan hanya di Jakarta saja, tapi juga di berbagai pelosok daerah di Indonesia juga melakukan gerakan-gerakan menolak beberapa Omnibus Law yang memang sudah menjadi kontra selama ini dari masyarakat dan juga buruh khususnya. Seperti apa kemudian penolakan ini didengar pemerintah? Kita lihat dalam episode kali ini bersama Fakta. Balkis Manisa akan bersama Anda. Isinya sangat mengerikan, isinya sangat-sangat menurunkan, isinya sangat menghilangkan kesejahteraan para pekerja atau buruh yang ada. Semua sudah diterangkan dan dijelaskan dengan jelas dan panjang lebar tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja atau RUU Ceker ini. Begitu isinya sangat membahayakan. Isinya Oke, kami persilakan kawan Mokom yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita waktunya isoma, istirahat, sholat, makan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sudah bersama dengan Mbak Mira Sumirat dari Aspek dan juga Presidium Gerakan Buruh Jakarta. Nah, Mbak Mira, ini kan nggak cuma Jakarta. Ya. Sebelum ini di awal Maret kita lihat Surabaya, Ya, dan terus sekarang pun Surabaya bergerak Jawa lagi. Timur itu bergerak juga sekarang pun. Nah, atmosfer yang Mbak Mira rasakan akan seperti pada saat mahasiswa dan masyarakat berkumpul nggak di depan DPR pada saat ini RUU KPK? lebih besar. Jadi ini lebih besar dari atmosfer ini akan saya pastikan insya Allah akan lebih besar daripada RUU KPK. Jadi RUU Omnibus Law dampaknya ini karena dampaknya ini akan semua orang tidak kecuali seluruh rakyat Indonesia akan merasakan dampaknya yang memiskinkan itu. Artinya atmosfer perlawanan ini akan lebih besar daripada RUU KPK yang kemarin. Kenapa katanya cukup sensitif yang Mbak Mira jelaskan kepada kita kata memiskinkan tadi? Ya, yang pertama bagaimana tidak memiskinkan. Yang pertama upah diganti menjadi upah per jam. Bahwasannya upah yang dimaksud upah per jam adalah untuk pekerjaan-pekerjaan seperti konsultan, kemudian online dan lain sebagainya part time lah ya. Tapi ketika ada di dalam sebuah undang-undang itu disampaikan upah per jam, banyak pengusaha-pengusaha yang nakal dan mencari celah sendiri untuk kemudian melanggar. Jadi kalau ada pasal menyatakan upah per jam itu boleh, pengusaha biasanya oknum-oknum pengusaha yang akan mengambil itu. Jadi Mbak Mira, artinya kita pastikan ada kekhawatiran bermain narasi soal itu. Pasti. Yang pertama itu, yang kedua, ini akan dihilangkan upah minimum kota atau kabupaten dan juga UMSK. Artinya ini dikembalikan lagi ke upah minimum. Contoh, upah minimum jadi Jawa Barat regional dilepaskan ya? Dilepaskan. Upah minimum kota, saya ngambil yang Kerawang aja, Kabupaten Kerawang ini, itu 4,5 jutaan. Nah kemudian kalau itu dihilangkan, kalau dikembalikan kepada upah minimum provinsi yang Provinsi Jawa Barat, UMP Jawa Barat itu 1,8 juta. Nah ini artinya turun. Kalau upahnya itu sudah tidak ada lagi artinya, kemudian berarti upah pesangon pun akan hilang. Kenapa bisa begitu? Karena perhitungan pesangon itu dari upah. Gitu loh, cantolannya kemana? Lalu kalau pesangon sudah hilang, kemudian upah udah hilang, pesangon udah hilang, ini saling terkait. Jaminan sosial akan hilang. Kenapa? Karena jaminan sosial itu ngitungnya dari upah. Bagaimana mungkin kalau upahnya per jam, lalu dapat upah jaminan sosial? Karena jaminan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan itu ngitungnya dari upah. Nah ini terkait. Lalu yang keempat yang lebih ekstrim banget nih, yang parah adalah terbuka luasnya posisi-posisi tenaga kerja asing. Ini tanpa batas. Saya bilang tanpa batas karena sebelumnya di bulan Agustus 2019 di Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 228 kalau tidak salah, nanti tolong dikoreksi, itu semua posisi pekerjaan untuk tenaga kerja asing dibuka. Semua yang namanya guru PAUD, yang namanya guru SD, yang kemudian juga pemandu karaoke, kemudian juga pekerja jasa lainnya, semua itu dibuka. Buruh salah satu elemen yang sadar atau punya awareness terlebih dahulu. Tapi banyak masyarakat yang belum sadar. Ini kan bukan cuma soal buruh, tapi tampangnya ini soal buruh dan kemudian mahasiswa mendukung. Apa yang Mbak Mira mau garis bawahi bahwa ini bukan cuma soal buruh?
Yang pertama, ini menjadi tugas kita semua. Nah di hari ini, Ya. dan saya minta juga tolong sama TV One, Mbak Ya. Balkis dan kawan-kawan timnya untuk menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat bahayanya RUU Cipta Kerja ini. Oke. Kenapa? Bukan hanya untuk esensi para buruh pekerja di dalamnya, tapi kan para rakyat juga kan punya anak-anak. Punya anak-anak yang nanti bekerja. Ya. Dan RUU Omnibus Law ini bukan hanya cipta kerja loh. Ya. Ada Omnibus Law pendidikan, ada Omnibus Law pelingkungan. Itu kalau saya baca, meskipun saya bukan orang lingkungan, itu parah. Ada Andalnya. 70 lebih undang-undang. Ini luar biasa parah. Dan yang paling parah adalah cantolan dasar konstitusi Undang-Undang Dasar 45-nya nggak kebawa dalam RUU tersebut. Oke, tadi Mbak Mira sempat bersuara 23-24 Maret Ya. pergerakan akan dilakukan. Itu sambil Ya. jalan ya, Mbak Ya, Mira. kita hanya bicara menyampaikan ini ada sebuah regulasi yang dibuat oleh pemerintah, namun regulasi tersebut ternyata Oke. dalam tanda kutip merugikan para buruh, para pekerja. Ya. Kemudian kita sampaikan, kita ingatkan itu hal yang wajar dong. Kita ingatkan nih loh Pak, pemerintah ternyata isinya malah menurunkan, mereduksi, menghilangkan kesejahteraan yang sudah ada. Tolong jangan kayak gitu. Lalu kita usulkan jangan seperti itu. Kalau bisa, kalau bicara tentang, kan ini katanya mau menarik investasi. Ya. Bicara investasi itu kalau menurut penelitiannya Bapak Indra Budi, sekarang beliau anggota DJSN, itu menyampaikan kenapa investor nggak mau masuk ke Indonesia ada dua hal. Satu korupsi, yang kedua birokrasi. Upah itu nomor 14 gitu loh. Terus yang kedua, saya kira kalau kita Google via searching via Google tuh, kalau kata kerja di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini sedikit ternyata. Bicaranya tentang semua izin. Yang dipermudah. Nah, dipermudah. Artinya ini sebenarnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja atau RUU investasi nih. Ini nggak boleh tertukar nih. Kalau mau bicara investasi ya investasi dong, ranahnya dia bisa bahas investasi. Tapi kalau bicara Cipta Kerja harusnya yang dibahas adalah kemudian stakeholder yang lain itu diajak ikut membahas. Ini kan stakeholder para pekerja buruh nggak pernah. Suara DPR dan DPR kepada perwakilan buruh dan aktivis buruh seperti apa? Kalau tadi saya ketemu sama salah satu pimpinan DPR RI dan waktu itu pernah kita diterima juga pada saat kita aksi tanggal 20 Januari. Itu menyampaikan begini, RUU Omnibus Law yang sudah sekarang ini sudah disampaikan di DPR RI, pihak DPR RI pimpinan akan mengundang seluruh konfederasi, federasi untuk kemudian bikin tim, dibahas rumusan apa aja sih yang menjadi kendala gitu loh. Kalau emang sudah dibuat kendala bla bla bla, kemudian sampaikan ke pemerintah kamu nggak mau berarti pemerintahnya dong kan gitu. Tapi DPR itu udah punya niatan untuk mengundang seluruh elemen konfederasi maupun federasi dan juga elemen masyarakat yang lain termasuk RUU yang lain untuk duduk bersama membahas merumuskan pasal-pasal apa saja sih yang memang katanya merugikan para buruh atau pekerja. Kita akan lihat seperti apa kemudian fakta-fakta yang coba digaungkan oleh buruh. Kita tunggu fakta berikutnya. Yang telah melakukan perlawanan. Saya akan tanya bagaimana suara buruh menggaungkan protesnya terhadap Omnibus Law. Bagaimana juga suara wanita-wanita yang juga bekerja sebagai buruh, kita tanyakan. Oke, kawan-kawan, selanjutnya kita menggunakan orasi dari perwakilan konfederasi. Halo Mbak, namanya siapa? Puji. Mbak Puji, apa yang disuarakan hari ini di aksi yang ada di depan gedung DPRD dan juga Balai Kota? Menolak Omnibus Law, lawan Omnibus Law. Kenapa? Karena menyengsarakan buruh. Kemungkinan juga RUU ini diketok jadi undang-undang. Nah, apa yang menjadi ketakutan Mbak Puji juga? Cuti-cuti hilang, terus kesejahteraan dulu udah pasti hilang. Itu aja Bu ya. Terima kasih Mbak Puji ya. Oke, kita sudah dengarkan, kita coba tahan lagi. Kita ke belakang kita lihat ya. Yang kedua, buruh bukannya pasrah. Biasa mendukung dari belakang, tidak pernah ada mendukung dari depan. Namanya dorong diri. Halo ibu-ibu, boleh tanya namanya siapa? Cici Hania. Ibu Siti, namanya siapa Bu? Cici. Namanya siapa Bu? Ini boleh kesini sedikit Bu? Ibu sebenarnya Siti ya? Cici Hania. Ibu Cici sudah berapa lama jadi buruh? 21 tahun. 21 tahun. Boleh tahu sekarang ibu usianya berapa?
Sekarang 40 tahun. 21 tahun sudah menjadi buruh ya Bu ya. Terus dengan ada RUU ini yang tadi dikatakan pesangonnya bisa saja hanya dibayar 5 bulan pekerjaan ya, masa kerja. Gimana Bu itu diterima di proses di kepala Ibu begitu selama bertahun-tahun? Ya kita sangat menolak sekali dong. Nggak terima lah, masa iya kita udah mengabdi entah nyampe 24 tahun gitu kan. Terus terang sangat menolak Omnibus Law gitu. Ada kalaupun memang Omnibus Law akan tetap diketok Bu jadi undang-undang, ada nggak kompensasi yang Ibu harapkan? Mungkin Bisa terobati nggak dengan kenaikan UMR lagi atau tidak bisa terobati dengan itu? UMR itu sama aja kan Undang-Undang PP 78. Dengan Undang-Undang PP 78 nya kita udah sangat termiskinkan ya buruh itu. Termiskinkannya bagaimana Ibu? Karena tidak sesuai lah. Di situ sangat minim sekali kenaikan kita sebulan itu dinaikkan ya 8,03%. Setahun maksudnya? Iya, per tahun. Itu aja kita dapatnya susah. Baik, terima kasih Ibu ya. Terima kasih ya Ibu Cici tadi ya, Ibu Cici ya. Terima kasih. Kita sudah dengarkan tadi beberapa suara dari buruh-buruh wanita juga yang kemudian memberikan suara hatinya. Karena sebentar bekerjanya puluhan tahun, yang kemudian mengharapkan Omnibus Law ini kalaupun memang diketok palunya tidak merugikan buruh dan masyarakat yang juga memiliki pekerjaan. Kita temukan fakta berikutnya. Selama 2 pekan ini, tim Fakta juga melihat dan memantau langsung bagaimana pergerakan dari gelombang unjuk rasa yang menolak RUU Omnibus Law. Aksi unjuk rasa secara damai ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Seperti di Jakarta, di depan gedung DPR RI, terlihat massa melakukan orasi dan penolakan terhadap RUU Omnibus Law. Selain di Jakarta, daerah istimewa Yogyakarta dengan tagar atau hashtag yang cukup viral yaitu Gejayan Memanggil, juga terlihat gelombang aksi unjuk rasa. Hari ini saya melihat rekan-rekan kita Di Makassar, kumpulan masyarakat yang tergabung menolak RUU Omnibus Law juga terlihat. Di daerah Jawa Tengah lain dan Jawa Timur dengan tanda pagar atau hashtag yang juga cukup viral, yaitu Getol Jatim, juga melakukan penolakan terhadap RUU Omnibus Law yang segera disahkan. Itulah beberapa titik di wilayah Indonesia yang memperlihatkan gelombang aksi unjuk rasa secara damai menolak naskah RUU Omnibus Law. Kita akan temukan fakta berikutnya. Ini masa kebanyakan Pak, mohon ditutup. Ayo semua kawan-kawan seluruhnya kita merapat dulu. Oke, Pak Yuli. Biar nanti Fakta bagi Sitiwan. Oke, kita mau ngobrol dulu dengan Pak Yuli, boleh? Kita ngobrol karena masa sudah berkumpul di sini ya. Kita geser sedikit. tapi ketutup jalannya kecil. Oke, Pak Yuli sebagai Saya ini yang bagian dari GBJ, Gerakan Buruh Jakarta dari DPP, FSPLM, SPSI. oke. Selama ini teman-teman berjuang di Gerakan Buruh Jakarta lintas bendera. Ya. Baik yang waktu itu pro Ahok, pro Anies, ini semua kumpul jadi satu semua. Ini sekarang KSBSI. kumpul Ini jadi kumpul satu. semuanya nih. Yang merah kawan-kawan Oke, Kasbi. kita ke kiri dikit ya. Grupnya Bung Iqbal udah kumpul semua jadi satu, nggak ada lagi sekat kita sekarang. Oke, apa yang paling tidak ya membuat buruh merasa nggak didukung nih sama orang-orang yang dulu mungkin bilangnya kemudian akan menjawab aspirasi dari buruh? Iya, karena Segmen-segmen siapa aja yang menurut Pak Yuli butuh diluruskan? Pak Yuli terutama statement kawan-kawan di grupnya Pak Jokowi terutama Bung Andi Gani itu sangat kecewa. Beliau ketua umum KSPSI, beliau pendukung utama Pak Jokowi, komisaris utama PP, ya kan? Ya. Dan dia sudah sampaikan saya siap dicopot dari komisaris PP. Kenapa? Karena waktu bulan September Bung Iqbal sama Bung Andi Gani itu ketemu di Istana Bogor, sampaikan ini mau ada kita bikin Omnibus Law untuk investasi. Ya. Oke Pak Jokowi, tapi jangan diotak-atik ya urusan buruh ya. Oke. Teman-teman merespon, oh ya karena mereka mau bikin metode baru Omnibus Law untuk Oke. cipta lapangan kerja. Oke dong, masa buruh nggak dukung gitu semua ya. menerima awalnya.
belum menerima, hanya mengkritisi, waspada aja. Cuman ketika diajak ngobrol di KSP, ngobrol lagi di... Dengan siapa di KSP? Di KSP itu ada Pak Muldoko waktu itu. Terus? Gekanas, sempat ketemu. Kemudian Erlangga, pernah undang juga kawan-kawan konfederasi. Ada Bung Iqbal, Wandika, dan segala macam. Nah, nafasnya masih sama. Oke, kalau mau buat undang-undang ini jangan otak-atik soal Undang-Undang 13, terutama 3 pasal utama itu. Satu, pasal 89 tentang upah minimum, pasal 59 tentang PKWT atau kontrak kerja, dan turunnya outsourcing, plus tenaga kerja asing gitu ya, dan pidana terhadap pengusaha yang tidak menjalankan upah minimum. Karena itu ada sanksi pidana, nanti hilang semuanya. Ada pesan, kira-kira 5-6 pesan itu gitu loh. Tapi bahasanya ya ini sedang digodok, nggak usah khawatir, pikirannya positif saja gitu ya, karena itu masih ada di tim Satgas. Satgas itu ternyata tidak ada satupun isinya orang-orang serikat pekerja. Ada orang Apindo, ada orang Kadin, dan lain-lain gitu. Jadi semakin pimpinan presiden konfederasi mulai curiga, ini apa-apaan kok mulai begini gitu ya. Kemudian muncul tanggal 7 Februari itu SK 121 dari Pak Erlangga untuk memasukkan 9 konfederasi dan 5 konfederasi masuk ke dalam tim SK 121 itu. Isinya pemerintah, isinya pekerja, isinya Apindo, Kadin. Padahal kalau 3 unsur itu sudah diwadahi di LKS tripartit. Siapa yang menetapkan LKS tripartit yang tertangan? Pak Jokowi. Nah, tanggal 11 diundang ke kementerian, hari Selasa, kemudian hari Rebunya dibilang akan keluar surprise. Surprise sudah ada, cuman dibawa ke DPR oleh Menko, diterima oleh Bu Puan. Saat itulah keluar draft asli isinya RUU Cipta Kerja ini sejumlah 1028 halaman lembar. Dengan ada sekitar 76 undang-undang yang betul digabung jadi satu, ya, jadi bus lah gitu ya, jadi bus omni. Statement yang juga cukup mungkin tegas juga dari Menko Polhukam ya, Prof. Mahfud MD yang mengatakan bahwa nggak ngerti aja kali omnibus law gimana para buruh dan mahasiswa. Sekarang makanya kemudian jadi emosi. Ngerti nggak Undang-Undang 13 isinya apa itu dari 2006? Ngerti nggak Pak Mahfud? Pak Mahfud itu urusannya paling di kampus, nggak pernah masuk ke perusahaan-perusahaan. Mana dia lihat? Pertanyaan saya, siap nggak Pak Yuli bahwa teman-teman buruh nanti akan dijadikan salah satu faktor mandeknya ekonomi Indonesia? Kita itu tidak akan memandekkan Indonesia. Justru kalau mau investasi, jangan main-main soal buruh. Silahkan, namanya mau cipta lapangan kerja, cipta kerja, bikin kerjaan kayak apa silahkan. Tapi pasal tentang buruh rankingnya 14. Satu, soal investasi, birokrasi. Jauh. Yang jauh-jauh kenapa diotak-atik? Yang ini masalahnya jelas di depan mata kan diotak-atik. Pak Yuli, terima kasih, banyak, sudah memberikan informasinya ya. Tadi perjalanan kronologi bagaimana perjuangan teman-teman buruh juga turun ke lapangan sampai hingga tanggal 23-24 untuk itu hanya mulai aja. Awal pertama saja. Kita nggak tahu bagaimana hasil dari RUU ini akan diketok atau tidak. Kita akan temukan fakta berikutnya. Saya bersama dengan Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli staf kepresidenan. Bang Ali, apa kabar? Alhamdulillah, lama baru jumpa. Lama baru jumpa ya, tapi sehat ya Bang? Oh, sehat walafiat, alhamdulillah. Oke, kita konsentrasi sekarang, meskipun masih banyak konsentrasi dan fokus pemerintah juga kepada penanganan dan pengendalian corona atau pandemi corona yang sudah disebutkan WHO juga. Kita juga konsen kepada pergerakan massa yang ternyata juga tidak terdengar hanya sayup-sayup, karena mereka masih melakukan gerakan-gerakan massa ini di beberapa pelosok Indonesia ya. Kita lihat ada hashtag Gejayan Memanggil, kita lihat ada hashtag Getol punya Jawa Timur. Satu pertanyaan besar juga Bang Ali adalah, sebenarnya siapa sih inisiator naskah rancangan undang-undang ini? Karena kan tadi Abang bilang ya, ini kan semuanya masuk nih, dari pemerintah bisa, dari DPR bisa, dari masyarakat bisa. Tapi kan kita ingin tahu sebenarnya inisiatornya siapa? Karena inisiator rancangan undang-undang Omnibus Law dibuat, pasti ada drive-nya, ada dorongannya gitu. Nah, di meja kerja istana tuh sebenarnya menerima itu siapa sebenarnya inisiator utama dari Omnibus Law? Bagi Presiden tentu awal dari pembahasan undang-undang Omnibus Law ini kan dengan satu kepentingan. Kepentingan yang pertama itu adalah semua regulasi yang begitu panjang dan berbelit-belit, bagi pandangan Bapak Presiden, dengan undang-undang Omnibus Law itu akan bisa mempermudah dan memperjarak, memperpendek urusan, apalagi terkait dengan masalah investasi. Presiden punya satu agenda besar yang disebut dengan Foreign Direct Investment.
Jadi kalau dulu orang menunggu untuk datang investment, menunggu investor, sekarang menjemput. Oke, jadi saya klarifikasi dulu ya Bang. Ya, berarti sebenarnya ini juga salah satu inisiasi dari Pak Presiden juga Omnibus Law, atau posisinya Pak Jokowi ini menerima ide Omnibus Law ini? Tidak. Dalam naskah tidak. ya? Kalau gagasan Omnibus Law ini adalah murni pikiran Bapak Presiden. Murni pikiran Pak Jokowi. Presiden ingin agar semua urusan-urusan yang terkait dengan investasi, kemudian urusan regulasi yang panjang, birokrasi yang panjang, berbelit dari satu meja ke meja yang lain. Sebagai seorang bekas wali kota beliau tahu, sebagai seorang bekas gubernur beliau pasti tahu. Ya, kalau bisa dipercepat kenapa harus diperlambat? Kalau bisa diperpendek kenapa harus diperpanjang? Kalau dipermudah, kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit? Dengan adanya gejolak ini Pak Presiden bagaimana Bang Ali? Kita lihat kan dari mulai Januari awal itu ada sedikit-sedikit, nah kesini makin kelihatan sampai nanti ujungnya mungkin pada saat ketok palu gitu. Saya waktu diundang kemarin disuruh Bapak Presiden menghadap sekitar tanggal 4 kemarin juga, Presiden sempat sampaikan juga bahwa kalau masih ada yang terus, karena memang harus digodok, harus diperbincangkan, harus dipertajam, harus didiskusikan dengan sangat keras. Tapi tetap kita harus dingin untuk bicarakan tentang undang-undang. Presiden tahu dengan protes di televisi, bahkan ada 1-2 kali kalau nggak salah sudah pernah ada di jalan, juga tidak ada masalah. Kan namanya juga ini draft. Namanya juga ini naskah, namanya juga ini masih dalam batas-batas orang berdiskusi untuk bisa menemukan undang-undang yang baik dan benar. Kalau ada ruang itu, artinya ada ruang rapat dengar pendapat dong? Ada RDP gitu ya Bang? Abang sudah berpengalaman di situ. Kalau sudah ada RDP, terus kalau memang semua diundang, semua stakeholders ya, buruh, mahasiswa dan lain-lain, pekerja, karyawan dan lain-lain, kementerian-kementerian sudah diundang, kok masih ada protes? Ini yang pertanyaan juga. Gini. Sekarang kan dilihat ya, umpama undang-undang cipta lapangan kerja. Maka pasti ada buruh yang diundang, pasti ada organisasi buruh yang diundang, pasti tenaga kerja yang diundang. Apa yang mau saya katakan dari contoh ini, itu artinya bahwa semua kepentingan, semua stakeholder ada diundang dan dibicarakan terkait dengan pembahasan undang-undang. Poin nomor 2 tadi yang abang katakan soal buruh, mempermudah proses buruh untuk kemudian mendapatkan kepastian kerja, itu buruh kita atau buruh luar negeri begitu Bang? Buruh Indonesia, dia tidak boleh susah, dia punya hak-hak harus diperhatikan. Tapi masih UMR-nya harus segera siap. Tapi masih banyak outsourcing Bang. Itulah yang dalam pembahasan Omnibus Law ini harus jelas. Maka itu mereka harus hadir dalam RDP, mereka harus siapkan dia punya draft. Kalau ada yang outsourcing, kenapa bertahun-tahun, kenapa pabrik tidak memberikan perhatian mereka, kenapa pelaku usaha tidak memberikan hak kepada mereka, kasih jalan, bicarakan, buat undang-undangnya, tidak ada yang salah. Ini negerinya kok, untuk apa kita ragu? Gitu. Bang Ali, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, saya selalu ya Bang ya. Insya Allah, doakan. Baik, kita akan temukan fakta berikutnya. Selama mengawal proses penolakan terhadap RUU Omnibus Law dan juga mengkoordinasi gerakan massa di beberapa titik di Jakarta, salah satu aktivis buruh, Nining Elitos, mengatakan mendapat beberapa teror dan juga pengawasan dari pihak-pihak yang belum bisa ditentukan siapa yang menyuruhnya. Salah satunya dengan insiden kantor Kaspi yang didatangi oleh sekelompok massa tidak dikenal melakukan pembakaran tepat di depan kantornya. Seperti apa kejadian itu dan bagaimana perjuangan mereka? Ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nining. Ya, gimana? Mbak Nining Elitos, terima kasih Mbak Nining. Terima kasih, sama-sama. Sebagai ketua dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia. Mbak Nining, ini adalah kantor pusat ya. Kita sempat dengar Mbak Nining bisa ceritakan mungkin apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Di tengah-tengah Mbak Nining juga melakukan proses pengawalan dan membantu juga pergerakan massa ya, buruh ya, teman-teman buruh untuk kemudian tetap melakukan aksi unjuk rasanya. Apa sih yang terjadi di depan pintu gerbang kantor pusat Kasbi? Ada sekelompok orang yang kita tidak kenal gitu, masih muda gitu ya. Ada beberapa yang dewasanya
tiba-tiba melakukan aksi langsung pembakaran ban, dan ban Di mana itu sih, Mbak, sebenarnya? sebenarnya kalau pembakaran bannya itu Di terjadi depan sini? pas Itu di depan pukul- pintu gerbang. Pukul berapa? 10.30-an Pagi? pagi. Jadi Dan ini ini adalah ban yang salah satu dibakar ban oleh dibakar ini ban massa. yang dibawa mereka atau masa yang tidak dikenal ini atau bagaimana? Iya, ini bawaan dari masa yang kita tidak kenal gitu. Oke, jadi pembakarannya di mana, Mbak Nining? Kalau pembakarannya tepatnya sebenarnya di depan pintu gerbang Konfederasi Kasbi, ya di Iya. sini dilakukan pembakarannya. Ada permisi dulu nggak kemudian ke kantor Kasbi? Sebenarnya sebelum masa itu datang, karena di kantor sekretariat Kasbi kan memang lagi sepi gitu ya, dia ada salah satu orang melakukan komunikasi telepon kepada sekjennya Kasbi. Waktu itu bertanya kepada apakah Kasbi ada kegiatan aksi. Dia menjawab itu tidak ada. Oh bukan, kami yang akan melakukan aksi di depan kantor Kasbi kayak gitu. Dia kawan sekjen kaget, ditanya dari mana, organisasi apa, dia tidak menjawab. Nanti kita ketemu di sana saja gitu loh. Oke, Gitu. sempat nggak saksi mata di kantor Kasbi? Pastinya ya, pengurus dan pembina juga dari Kasbi mendokumentasikan juga kan, pasti kan? Tapi tidak banyak yang bisa diambil. Ya sebenarnya ada atau kondisinya bagaimana saat itu psikologisnya? Sebenarnya secara psikologis karena ini kaget dan dia memang tidak punya kesiapan gitu ya. Jadi dia memang yang ada di Sekre Kawan Darto ini tidak berani keluar langsung karena dia melihat langsung ada pembakaran dan kemudian sudah ada asap kayak gitu. Tidak ada komunikasi, hanya ada orasi saja. Ada orasi dengan asap gitu. Jadi dia ngambil videonya itu dari dalam kayak gitu. Oke. Nah itu. Itu ada bentuk intimidasi lain nggak? Mungkin kalau dari klaimnya Mbak Nining nih, yang terjadi selama dari mulai Februari tadi. Iya, sebenarnya dalam aksi-aksi kami ini sebenarnya yang mendapatkan intimidasi ini tidak hanya kepada pengurus pusat saja. Kawan-kawan kami, anggota kami di level pabrik gitu ya, di kota-kota itu juga didatangi gitu. Kalau menurun massa tidak boleh besar kayak gitu kan. Ya tidak perlu banyak orang kayak gitu. Toh juga RU Cilaka ini adalah untuk kepentingan lapangan pekerjaan. Padahal kan sejatinya Omnibus Law ini imbasnya kan tidak hanya kepada buruh yang bekerja di banyak pabrik sektor industri lain, tapi sektor-sektor lain gitu ya, termasuk generasi muda, pelajar dan mahasiswa ke depan tidak punya kepastian kerja, tidak punya lagi perlindungan hukum, ini akan semakin mengancam kehidupan rakyat kan gitu. Oke, sebenarnya gini, salah satu juga yang menjadi tantangan ya untuk saat ini kan yang kemudian bersuara, kita lihat buruh dan mahasiswa. Dan mungkin masyarakat yang sudah aware adanya Omnibus Law. Catatan Omnibus Law sendiri sebenarnya pegang nggak sih Mbak Nining yang sudah ibaratnya ini yang mesti diperjuangkan? Iya, kita dari 76 sekian undang-undang. Dari 79 undang-undang gitu ya. 76 berubah. Karena waktu itu kan awalnya 84 terus berubah jadi 80 terus jadi 79. Saya nggak tahu berubahnya hari ini, tapi setahu saya terakhir itu 79 undang-undang. Berbagai macam sektor gitu ya. Terus kemudian sektor khusus ketenaga kerjaan saja itu luar biasa tebal, dan kemudian dari 1028 halaman itu gitu. Kita bisa lihat, mungkin punya. Boleh kita mendokumentasi dan kemudian membuatkan itu. Boleh kita lihat. Jadi Kasbi punya nih, nggak cuma. Karena gini, Mbak Nining, banyak yang selalu katakan bahwa buruh hanya demo aja, nggak ngerti isinya, kemudian tidak dipelajari dulu dan lain-lain. Pasti banyak. Iya, orang yang berstatement kayak gitu kan hal yang wajar. Dalam ruang demokrasi hari ini mungkin orang tidak tahu apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita kerjakan gitu kan gitu. Inilah kalau Omnibus Law, Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. Jadi ini di sektor tenaga kerja. Yang dikompil oleh yang ini ke Kasbi. Nah, apa yang coba disuarakan dari buku setebal 1028 halaman soal ketenaga kerjaan? Iya, pertama menjadi catatan kita adalah di mana pertama persoalan proses ya, proses yang memang tidak ada ruang demokratisasi terhadap rakyat gitu ya gitu. Terus kemudian ada berapa pasal yang dicatat oleh Mbak Nining? Kalau di sini ada 165 pasal. Ini kekhawatiran kita, ini kan tidak hanya kalau kita bicara ini baru di sektor tenaga kerja, tapi kalau kita baca di sektor-sektor lain bukan mengkhawatirkan, memang ini mengancam bagi kita semua. Bukan khawatir lagi levelnya, tapi sudah mengancam.
mengancam bagi seluruh rakyat. Jadi ini kan belum semuanya nih Mbak Nini. Iya, Tadi betul. ada berapa pasal yang 165 pasal. tapi yang sekarang digarisbawahi untuk diperjuangkan? Ya, pertama kita bicara gini, negara berat loh. negara seharusnya menjamin bagaimana melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya termasuk rakyat di sana. Iya. Nah, kalau kita bicara konstitusi negara, negara harus menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya tidak ada lagi bagaimana negara mengamini tentang persoalan sistem kerja magang, outsourcing, kontrak. Itu kan ketika ini diamini dan kemudian semakin diliberalisasikan gitu, ini artinya negara mengamini tentang perbudakan manusia di atas manusia, kan gitu. Mbak Nining, suara ini kita dengar dan sudah cukup terdengar beberapa kali karena kan selalu berkala ya aksi unjuk rasa yang mudah-mudahan jadi awareness dan pilihan masing-masing untuk menolak atau tidak itu kan dikembalikan lagi kepada publik ya. Tapi Mbak Nining, dengan adanya satu ya intimidasi atau mungkin dugaan teror atau mungkin aksi unjuk rasa yang tadi kita lihat ada buktinya tadi ya, pembakaran ban yang ada di depan kantor Kasbi. Ada nggak rasa ingin stop untuk bersuara pada saat itu? Kami tidak pernah merasa sedikit pun untuk berhenti bersuara. Justru kami meyakini kenapa ini ditekankan kepada kami. Artinya ada hal yang besar, kepentingan kelompok segelintir orang yang kemudian ingin memuluskan ke bagaimana mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia kita. Sehingga kita sampaikan ketika teror pada tanggal 17 Februari itu, kami menyampaikan dirilis kepada media, kami menyampaikan kami tidak akan merubah sikap kami apapun, walaupun harus kami ditembak pun gitu ya, kami akan tetap melakukan penolakan Omnibus Law gitu. Tetap kan akan gitu. melakukan penolakan. Ya, kami tetap melakukan penolakan Omnibus Law RUU Silakas secara keseluruhan. Mbak Nining, terima kasih. Mudah-mudahan selalu sehat untuk memberikan aspirasinya dengan teman-teman yang ada di Kasbi ya. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu damai aksinya agar semua juga bisa mempelajari sebenarnya apa sih Omnibus Law ini yang harus dimengerti karena sebentar lagi ya tanggal sebenarnya kita selalu damai, yang tidak membuat damai itu siapa sebenarnya? Kita temukan fakta berikutnya. Bagaimana respon Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Profesor Mahfud MD melihat dan menilai gerakan massa menolak Omnibus Law? Saya bersama dengan Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD. Prof, apa kabar? Baik, Balkis. Saya bisa salaman atau? Ini dah. Oke, baik. Jadi, Prof, terima kasih waktunya. Kita di awal tahun ini cukup berat ya, Prof ya. Banyak sekali yang harus dihadapi ujian-ujiannya. Terus kemudian ini ada lagi gerakan massa yang pasti juga Prof sudah sedikit banyak amati. Iya, iya. Menyuarakan soal Omnibus Law. Saya baca beberapa statement Prof Mahfud yang mengatakan silakan masukan, silakan kritik, tapi kemudian juga harus tetap substansinya konkret. Apa sih Prof dari harapan substansi konkret yang harusnya ada di gerakan massa Omnibus Law ini, menolak Omnibus Law? Rancangan undang-undang sudah jelas dilempar ke masyarakat. Nah, itu dibaca lalu mana yang dianggap bermasalah. Saya mengidentifikasi masalah itu ada 3. Satu, karena mereka tidak paham isinya dan filosofinya. Yang kedua, mereka tidak paham tapi tidak setuju. Lalu yang ketiga, memang rancangan undang-undangnya mungkin salah. Gitu. Ada 3. Nah, kalau tidak paham filosofinya, nanti kita jelaskan kenapa ada Omnibus Law ini. Dulu pemerintah selalu dikritik karena perizinan terlalu rumit, sehingga sulit muncul investasi yang menyerap lapangan kerja. Itu filosofinya, ya. Jangan dikait-kaitkan ini mau mempermudah Cina masuk, mempersulit ini. Tidak ada investasi siapa-siapa. Cina, bukan Cina, dalam negeri, luar negeri, satu filosofi. Lalu yang kedua, mereka tidak paham. Mereka paham tapi tidak setuju isinya. Nah, kalau tidak setuju isinya, asal filosofinya paham, isinya mari kita diskusikan. Anda tidak setuju, kenapa tidak setuju? Saya punya solusi ini, pemerintah. Anda tidak setuju apa? Yuk kita pertemukan. Kalau Anda benar, pemerintah ambil, kan gitu. Itu namanya proses perundang-undangan di dalam negara demokrasi. Oleh sebab itu tidak ada masalah. Lalu yang ketiga, memang undang-undangnya itu ada yang salah. Misalnya bahwa PP bisa mencabut
isi undang-undang. Nah itu ya pemerintah harus mengakui bahwa itu dikeluarkan saja, itu tidak bisa jadi isi undang-undang. Sebagai pakar hukum tata negara juga, Prof, menurut Prof ya, dari sekian banyak, ada yang benar-benar di luar akal hukum nggak sebenarnya? Apa isi? Ya, isi. Ada nggak yang benar-benar, aduh ini nggak, sama sekali nggak? Ada. Misalnya? Yaitu pasal 170 itu, bahwa ketentuan pasal 169 bisa dicabut dengan peraturan pemerintah, itu kan di luar nalar hukum, berarti salah. Saya katakan di sidang kabinet, kalau ini salah dong, nggak usah mencari alasan bahwa ini apa gitu, bahwa ini keliru ketik karena salah inputnya itu kan ketikannya jadi salah juga kan gitu. Oke. Komitnya teman-teman buruh dan mahasiswa akan terus dari mulai Gejayan, Getol, Jawa Timur, dan kemudian teman-teman buruh di Subang, Kerawang, Jakarta, Cikarang sekitarnya. Kita akan tetap aksi ini Mbak, gitu ya, sampai nanti entah tanggal 23 atau 24 ketika paripurna dilakukan. Dan ujung-ujungnya kalaupun celah itu tetap ada kan, santai-santai saja ya Prof ya, tetap damai saja. Tapi kalau sampai nggak ada celah itu, angin segar itu ternyata misalnya ya hanya narasi saja, mereka bisa sampai ke titik ekstrem pemogokan nasional. Saya pastikan celah itu akan dibuka, nanti DPR akan buka itu, dan DPR sendiri kan juga sudah membuat masalah yang dipersoalan ke pemerintah kan sekarang. Nah kalau ada yang mau terus demo juga boleh. Saya kalau tidak jadi menteri gue demo, ayo saya ini gitu, bisa. Saya juga dulu jago demo, mas takut pada demo. Oke, jadi artinya nggak mau sampai ada pemogokan nasional karena kan? Diharapkan tidak. Akan berpengaruh kan pasti Prof? Iya. Kalau sampai ke pemogokan nasional janganlah. Gitu. Mari kita bicara baik-baik. Kita juga tahu ada beberapa aktivis-aktivis yang mungkin juga berkoordinasi ya terhadap jajaran mereka untuk kemudian melakukan aksi ini. Boleh atau tidak mereka diintimidasi menurut Prof? Diintimidasi? Siapa yang mau mengintimidasi? Kelompok massa datang ke kantor buruh. Ngelapor ke Prof? Apanya aparat mengintimidasi mereka? Bukan, kelompok massa datang kemudian menolak mereka untuk melakukan, memberikan suara aspirasi untuk menolak Omnibus Law atau protes terhadap Omnibus Law. Iya, enggak apa-apa, tidak akan diintimidasi. Mereka mau mengintimidasi aparat atau apa? Mereka kan merasa diintimidasi beberapa aktivis. Enggak, bilang aja ke saya siapa gitu. Langsung, iya. Oke. Jadi Prof bilang langsung ke saya, nanti saya panggil atasannya, saya beritahu itu keliru. Ini negara demokrasi. Baik, Prof Mahfud terima kasih. Bagus. Belum juga disahkan, gemuruh penolakan terhadap rancangan undang-undang Omnibus Law kembali terdengar. Kekhawatiran para buruh, mahasiswa, dan juga lapisan masyarakat lain terlihat dalam aksi-aksi di berbagai daerah di Indonesia secara bergiliran. Massa yang menolak naskah RUU Omnibus Law ini menganggap isinya merugikan kemaslahatan rakyat. Mendengar penolakan ini, pemerintah pun membuka lebar masukan serta kritik agar kelak DPR bisa membuat undang-undang yang baik dan disepakati bersama. Nampaknya kita masih akan melihat beberapa waktu lagi bagaimana semua pihak dan stakeholder duduk dan berpikir matang-matang bagaimana undang-undang Omnibus Law ini bisa menjadi undang-undang demi kepentingan nusa dan bangsa. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya, Balkis Manisang.